Personal revival atau revival pribadi adalah proses pembaharuan atau kebangkitan dalam kehidupan seseorang secara spiritual, emosional, dan fisik. Jadi personal revival itu mengalami pembaharuan secara pribadi. Perubahan apa? Mental. Perubahan apa lagi? Spiritual. Terkadang kita ini sudah lama jadi orang Kristen, tapi mental kita belum berubah. Terkadang kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tapi spiritual kita belum berubah. Mentalitas kita belum berubah. Onokan, gampang tersinggung, luka hati, kepahitan, kemaruk, itu mental yang buruk. Nah, personal revival adalah perubahan mental, ya, secara spiritual, emosional, dan fisik. Istilah ini menggambarkan perubahan positif yang terjadi dalam diri seseorang, seperti peningkatan semangat hidup. Personal revival itu ditandai semangat hidup. Saya bertanya, hidupmu semangat enggak? Besok Senin semangat enggak? Selasa nek neng masalah semangat ra? Nek neng sing ngrasani ngelek-elek jenengan semangat dak? Personal revival itu ditandai dengan semangat hidup. Personal revival bisa merujuk pada pengalaman kebangkitan rohani. Secara umum, personal revival adalah proses menghidupkan kembali semangat, harapan, atau tujuan hidup yang telah memudar atau hilang seiring waktu. Terkadang kita menjadi orang Kristen yang boring, bosan, jenuh aku jadi Kristen. Alah, Kristen mau ngene terus. Nah, orang seperti ini perlu personal revival. Alah, ning gereja ya mau ngono-ngono tok. Nah, orang Kristen yang ngomong begini itu perlu personal revival. Terkadang dalam rumah tangga kita juga mengalami pudar dalam kehidupan berumah tangga, bener enggak? Dulu waktu pacaran ya tahu enggak ya. Tapi 10 tahun nikah, 15 tahun nikah, udan yuk atau dhewe kono. Coba Bapak Ibu, kalau pegangan pasangannya itu masih ada gereng enggak? Terima kasih buat kejujurannya. Orang jujur itu akan dipulihkan Tuhan. Keterbukaan itu awal pemulihan. Jujur saja. Saya sekali lagi bertanya, siapa yang kalau pegang istri masih gereng? Enggak. Itu harus perlu membangkitkan lagi semangat, harapan, tujuan hidup dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu dan saya mengalami personal revival. Nah, kita batasi personal revival ini dalam hal kerohanian saja. Kita akan baca 1, 2, 3. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Zefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yozadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang-orang yang bernama Tunas. Ia akan mendirikan Tunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Setelah bangsa Israel keluar atau bebas dari pembuangan Babel, dari pembuangan selama 70 tahun, mereka kembali ke Yerusalem. Yerusalem itu ibu kota Israel. Yerusalem bukan Yerusalem kalau tidak ada bait suci. Sehingga ketika mereka ke Yerusalem, melihat kota itu tidak ada bait suci, maka mereka tergerak untuk membangun bait suci. Nah,
Salah satu di antara mereka adalah Heldai, Tobia, Yedaya, kemudian imam besar Yosua bin Yoyadak. Orang-orang ini memungut emas, perak, dan permata, semuanya dikumpulkan untuk sebuah tujuan pembangunan bait suci. Di sini ada Heldai, Tobia, dan Yedaya, kemudian imam besar Yosua bin Yoyadak itu sudah lebih dahulu membangun bait suci. Katakan dengan saya, lebih dahulu membangun suci. Bait suci itu apa? Kita. Dari orang-orang ini kita belajar mereka lebih dulu membangun bait suci, lebih dulu mengalami personal revival. Amin. Kadang saya mendapati orang Kristen sadar aja enggak, apalagi membangun, tidak sadar bahwa dirinya itu bait suci, enggak ngerti itu. Itulah sebabnya saya sering berkata, jaga konsisten, doa pagi, doa dalam bahasa roh, ujian penyembahan 1 jam sekali. Itu cara kita menjaga personal revival, menjaga hatinya tetap damai sejahtera. Kita ini gampang dicuri damai sejahtera kita oleh iblis. Hanya karena masalah sepele damai sejahtera kita hilang. Hanya karena masalah remeh-temeh kita nggak sejahtera. Tanpa sadar kita nggak mengcover, melindungi, membackup damai sejahtera dalam kehidupan kita. Seharusnya, katakan dengan saya, seharusnya saya menjaga damai sejahtera dalam kehidupan saya, apapun yang terjadi. Amin. Itu harusnya yang kita lakukan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau engkau gampang-gampang hilang damai sejahteramu, engkau juga gampang-gampang menuju pada kematian rohanimu. Amin. Saya ulangi, ketika engkau gampang-gampang dicuri damai sejahteramu, maka engkau dengan mudah mengalami kematian rohanimu. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan gampang kecewa, terluka, sakit hati, kepahitan. Jangan itu. Karena saya dapati banyak orang yang aku urusan damai sejahtera, aku lagi kecewa. Ini nih. Pernah ngomong gini enggak? Pernah dengar begini enggak? Ini orang artinya tidak menjaga damai sejahtera dengan baik. Ini orang artinya tidak konsisten menjaga personal revival dengan baik. Untuk menjaga personal revival, kebangunan rohani, semangat, antusias terus dalam Tuhan, kita harus menjaga damai sejahtera. Amin. Jadi jangan ngomong begini lagi, wes aku urusan karo damai sejahtera, aku lagi kesel kok. Nah, amin. Jangan ngomong gitu lagi. Bilang sama sebelahmu, ojo ngomong ngono neh. Jaga damai sejahteramu. Amin. Damai sejahtera itu adalah senjata dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang ini lebih dulu membangun bait suci. Mereka lebih dulu revival. Nah, orang yang lebih dulu mengalami personal revival, dia akan dipakai Tuhan untuk menjadi revivalist. Wah, istilah Pak Wisnu terlalu mulu-mulu. Nah, nanti ada artinya. Kita dipanggil menjadi revivalist. Katakan dengan saya dipanggil menjadi seorang revivalist. Apa artinya? Revivalist adalah seseorang yang terlibat dalam gerakan kebangkitan revival yang bertujuan untuk menghidupkan kembali atau memperbarui suatu hal, terutama dalam kerohanian. Revivalist sering merujuk pada individu yang mendorong kebangkitan rohani atau pembaruan iman dalam suatu komunitas. Revivalist semangat membawa perubahan kesadaran spiritual. Secara lebih luas, revivalist bisa juga merujuk pada seseorang yang berusaha menghidupkan kembali suatu tradisi, gerakan, atau budaya yang sedang pudar atau terlupakan. Kalau dengan keadaan kita, kehadiran kita, komunitas itu menjadi bangkit kembali,
kita menjadi revivalist. Amin. Itulah arti revivalist. Keluarga kita sedang kacau nih. Keluarga kita lagi nggak baik-baik saja nih. Keluarga kita sedang turun rohaninya nih. Datang Bapak Ibu, ayo semangat, ayo kita berkobar-kobar. Keberadaan Bapak Ibu hadir di rumah tangga itu revivalist. Amin. Nah, Tuhan panggil kita menjadi seorang revivalist, membangkitkan orang lain, orang lain, memberikan semangat bagi orang lain, mendorong orang lain, memberikan harapan bagi orang lain. Amin. Ini panggilan kita. Amin. Saya mendapati banyak orang Kristen yang tidak paham di sini. Saya mendapati banyak orang Kristen yang belum mengerti di sini. Wah, yang penting nang gereja Pak. Kok nek mati masuk surga. Cetek pemikirannya kalau seperti itu. Ada tujuan besar mengapa kita menjadi orang Kristen. Amin. Yaitu apa? Seorang revivalist. Kita dipanggil Tuhan untuk membawa kegerakan, membawa perubahan, membawa pengharapan, semangat bagi orang lain. Saya bertanya, sudahkah itu engkau lakukan? Untuk kita menjadi revivalist, kita harus mengalami revival lebih dulu. Kita tidak bisa membangkitkan orang lain, tidak bisa memulihkan orang lain, tidak bisa memberikan semangat pengharapan bagi orang lain kalau kita sendiri dalam keterpurukan, kalau kita sendiri belum semangat, kalau kita sendiri tidak punya harapan, kalau kita sendiri tidak punya tujuan. Ini loh Kristen yang benar tuh seperti ini Bapak Ibu. Amin. Ojo gajah dibelangkoni, iso khotbah ora iso nglakoni. Jadi pastikan kita sebelum menjadi revivalist, kita menjadi apa? Personal revival, mengalami kebangunan rohani lebih dulu sebelum kita membangkitkan, membangunkan kerohanian orang lain. Amin. Ini hal yang dahsyat. Dan inilah tujuan Bapak Ibu dan saya menjadi orang Kristen. Bukan saja setiap minggu ke gereja pakai pakaian baru, setiap minggu ke gereja, setelah itu jalan-jalan, makan dan sebagainya. Oh, mati-mati mau surga. Enggak begitu. Nanti kalau ada yang mati, ada gembala yang ngurusi, ada pemberkatan, ada gembala yang ngurusi dan sebagainya. Bukan begitu. Yaitu secara organisatoris kelembagaan gereja. Tapi ada esensi menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Apa itu? Dipanggil Tuhan menjadi seorang revivalist. Amin. Kemanapun saya pergi, saya bangkitkan orang-orang. Karena saya sadar saya dipanggil Tuhan menjadi revivalist. Tetapi jauh sebelum saya membangkitkan orang lain, saya harus bangkit lebih dulu. Amin. Saya melihat kenapa banyak pelayan-pelayan Tuhan, termasuk hamba Tuhan, berjatuhan dalam dosa. Orang Kristen yang jatuh dalam dosa karena mereka hanya membangkitkan orang lain, karena mereka hanya memulihkan orang lain, karena mereka memberikan pengharapan, semangat buat orang lain, tapi dia sendiri belum dibangkitkan, belum dipulihkan, belum mengalami terobosan, belum mengalami personal revival. Artinya sebelum keluar melayani, kita lebih dulu melayani diri kita sendiri. Sebelum kita membawa orang terhubung dengan Tuhan, pastikan kita terhubung lebih dulu dengan Tuhan. Itulah revivalist. Jadi revivalist itu apa? Siapa? Orangnya. Revival itu mengalami kebangunan rohani. Paham ya? Kalau revivalist, orangnya yang membawa kebangunan rohani. Menurut Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu menjadi revivalist? Kalau belum, jangan menyerah. Masih ada waktu. Dan di sini menarik Bapak Ibu.
Di sini ada tadi Imam Yosua bin Yoyadak. Dia dipanggil Tuhan menjadi imam untuk pembangunan bait suci itu. Artinya apa? Untuk membangun bait suci perlu pemimpin. Untuk membangun manusia rohmu perlu mentor rohani. Kok nggak bisa sendiri, bos? Saya dapati kenapa orang Kristen tidak bertumbuh, karena tidak dalam pengayoman Bapak rohani. Saya mendapati pendeta-pendeta kenapa mereka dipakai Tuhan luar biasa tapi jatuh dalam dosa, karena mereka tidak dalam pengayoman Bapak rohani. Mereka hanya membangun bait Allah secara sendiri, tapi tidak melibatkan Yosua bin Yoyadak tadi. Mereka kumpulkan emas perak. Nah, mereka membuat apa itu? Mahkota untuk Imam Yosua. Artinya apa? Mereka membayar lebih dulu untuk membangun bait suci, untuk mengalami personal revival. Bapak, Ibu dan saya perlu mengeluarkan biaya, perlu membayar harga. Amin. Bisa paham di sini? Jangan berharap engkau mengalami keterhubungan dengan Tuhan, personal revival, kalau doa pagi saja engkau nggak mau, baca Alkitab aja nggak mau. Lewong Kristen maca Alkitab ora gelem lho, piye to iki? Bagaimana kita mengalami personal revival? Baca Alkitab aja nggak mau. Gini Bapak Ibu, Alkitab itu adalah makanan rohani, benar ya? Manusia hidup bukan dari tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi roti itu makanan jasmani, firman makanan rohani. Kalau orang nggak mau makan, itu kenapa? Sakit. Kalau Bapak Ibu tidak mau baca Alkitab, Kristenmu sakit. Aku semangat ke gereja Pak, iya tapi loro. Aku semangat pelayanan Pak, iya tapi gampang terluka. Karena aku sakit. Amin. Dan saya mendapati banyak pelayan Tuhan model seperti ini. Sakit. Mereka sibuk pelayanan, guru sekolah minggu, pimpin pujian, main musik, tapi nggak menjaga personal revival, tidak menjaga doa secara pribadi dengan Tuhan. Tidak, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Amin. Tidak seperti itu. Ini ada AC, ada lampu, ada kelap-kelip. Indah nggak? Indah nggak? Semua terkonek oleh listrik, bener ya? Ketika PLN matikan, jebret, apa yang terjadi? Mati lampu ya. Terus adem nggak ruangan? Terus lampunya nyala nggak? Terus suara saya bisa seindah ini nggak? Kenapa? Karena tidak terhubung dengan arus. Walaupun sudah ada instalasi listrik di gereja ini, tapi karena dari saat PLN dimatikan, maka gereja ini tidak terhubung dengan arus listrik. Mungkin engkau cantik, cakep, kaya, raya, sukses, berhasil, tapi ketika engkau nggak terhubung dengan Tuhan, itu semua sia-sia. Pastikan kita terhubung dengan Tuhan. Pastikan kita melekat kepada Tuhan. Itulah cara kita mengalami personal revival. Dan setelah konsisten menjaga diri revival, maka Tuhan angkat engkau menjadi revivalist. Ketika temanmu di sawah, mereka gedumel, ngeresulo, ngomel, oh panenane ora apik, aduh dimakan omo, engkau datang dalam nama Yesus, pasti ada solusi. Kita sudah menjadi revivalist. Ojo malah nimbrung, oh yo kurang ajar lagi, homone enggak, malah nimbrung. Jadi pastikan engkau memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupmu sebagai revivalist. Bisa enggak kita menjadi revivalist, menguatkan orang lain? Minggu yang lalu saya katakan, terkadang bahkan sering kita ini mengucapkan apa yang kita
alami. Kalau yang kita alami negatif, maka perkataan kita juga negatif. Harusnya tidak boleh seperti itu. Seorang revivalist itu berkata yang positif meskipun keadaannya negatif. Seorang revivalist itu berkata optimis meskipun orang lain pesimis. Amin. Dan itu bisa dimulai dari mana? Kalau kita mengalami personal revival. Kalau orang itu sudah biasa doa pagi, menyembah Tuhan, doa dalam bahasa roh, menjaga hati, dirasani orang urusan, dia menjaga damai sejahtera. Ini yang akan dipakai Tuhan menjadi revivalist. Amin. Dan itulah gereja akan mengerucut ke sana. Memang nggak banyak, tapi itulah panggilan gereja. Jadi pastikan kita menjaga personal revival. Kita menjaga keterhubungan dengan Tuhan. Engkau tidak bisa memberi kalau engkau tidak memiliki. Engkau tidak bisa memberi pengharapan kalau engkau sendiri tidak punya pengharapan. Engkau tidak bisa memberikan semangat kalau engkau sendiri tidak semangat. Engkau tidak bisa memulihkan orang lain kalau engkau sendiri belum pulih. Amin. Engkau tidak bisa kasih tahu orang lain ampuni dia kalau sementara engkau sendiri tidak mengampuni orang lain. Engkau tidak bisa berkata semangat dong kalau engkau sendiri belum semangat dalam hidup ini. Amin. Ini omong kosong semuanya. Kalau orang pelayanan sibuk pelayanan dan tidak ada personal revival, omong kosong. Dia hanya seperti pohon yang buahnya lebat tapi akarnya cetek, dangkal. Buahnya lebat pohon ini tapi akarnya sedikit atau enggak dalam, sehingga pohon itu akan tumbang. Kenapa tumbang? Akarnya tidak banyak, tidak ke dalam. Itulah personal revival. Kalau engkau tidak pernah doa pagi, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah bahasa roh, tidak pernah itu semua kau lakukan, akarmu itu hanya sedikit. Dan ketika engkau berbuah, engkau banyak pelayanan, maka engkau suatu hari akan jatuh tumbang. Pelayan tumbang, kenapa? Karena mereka sibuk pelayanan, berbuah banyak tapi akarnya tidak ke dalam. Nah, akar yang banyak, akar yang menuju ke dalam, inilah personal revival. Amin. Itulah sebabnya doa pagi. Daud mengajarkan kepada kita, dia doa fajar, ada kuasa dalam doa fajar. Daniel 3 kali sehari, saya berani pastikan dia pagi, siang, malam. Bahkan Daud bukan hanya 3 kali tapi 7 kali. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. 7 kali sehari. Yesus mengajarkan kepada kita, di waktu pagi-pagi buta masih gelap, dia ke tempat sunyi untuk berdoa. Siapa kita? Yesus saja doa pagi loh. Siapa kita kalau nggak doa pagi? Amin. Siapa kita merasa hebat, merasa kuat, merasa perkasa, sehingga kita bangun tidur langsung kerja, cedek geni, langsung garap ini, garap itu. Terkadang kita ini belum doa, belum apa-apa, wes ngomel kemana-mana. Katakan dengan saya, mulai sekarang saya akan belajar memulai memperkatakan firman sebelum mengawali hari yang saya jalani. Amin. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Setelah Heldai, setelah Imam Yosua bin Yoyadak
mendahului membangun bait suci, maka ayat ini kelanjutannya, akibatnya apa? Orang-orang dari jauh akan datang. Untuk apa? Untuk turut membangun bait suci. Karena sudah ada orang yang mendahuluinya. Amin. Inilah akibat orang yang mengalami personal revival. Kalau dia mengalami personal revival, dia jaga konsisten terus menjaga personal revival, maka dia akan dipakai Tuhan menjadi revivalist. Saya mendapati banyak orang Kristen yang belum di titik ini. Maafkan saya kalau saya ngomong begini, karena orang Kristen model seperti ini, orientasinya hanya aku, dan aku terus. Neng gereja untungnya gua aku apa? Nek ora untungnya ya aku males neng gereja. Ini bukan mentalitas revival. Aku nggak duit neng gereja untungnya gua aku apa? Ini orang yang tidak memiliki mentalitas revival. Nah, ini orang-orang membayar harga. Dia nggak hitung-hitungan, bener nggak? Jadi pastikan kita menjadi orang yang mengalami personal revival. Orang-orang yang dari jauh akan datang. Ketika kita mengalami personal revival, orang akan dari jauh akan mengikut kita. Amin. Kalau engkau bisa menjadi contoh, maka orang banyak akan mencontoh hidupmu. Kalau engkau semangat, maka engkau akan dicontoh semangatmu. Kalau engkau menjadi orang yang antusias, berkobar-kobar, orang senang dengan engkau. Lah nek kita sendiri loyo, ora semangat, kluya klunu. Nah terus yang dicontoh apa nih Bapak Ibu? Orang itu sedang banyak masalah dan orang itu sedang mencari solusi. Kiranya kita akan menjadi solusi. Kita menjadi revivalist.